Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 1, pembelajaran 6. Lihatlah sekelilingmu, keteraturan yang diperlihatkan alam sekitar kita memang menakjubkan. Lihatlah matahari yang tidak pernah terlambat terbit dan tenggelam. Keteraturan yang terjadi membantu manusia untuk memperkirakan apa yang akan terjadi dan melakukan perencanaan sesuai keteraturan tersebut. Ayo berdiskusi. Bagaimana denganmu? Bagaimana dengan masyarakat sekitarmu? Apakah keteraturan memberikan manfaat bagi kita? Bagaimana perilaku masyarakat untuk menciptakan keteraturan itu? Perhatikan gambar kegiatan berikut ini dengan seksama. Lalu diskusikan pendapatmu dengan teman sekelompokmu tentang peristiwa dalam gambar dengan upaya keteraturan yang diupayakan masyarakat. Ini contohnya. Persatuan dan kesatuan merupakan salah satu hal yang penting untuk mendapatkan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat harus dapat memahami pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa untuk menjadi bangsa yang berdaulat. Selain itu, pemahaman tersebut juga akan membantu masyarakat Indonesia dalam menghargai dan mencintai tanah airnya. Tahukah kamu pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia bagi masyarakat kita? Pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Peristiwa sejarah bangsa Indonesia mendorong para pendiri bangsa untuk mempertahankan dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dengan berbagai cara. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa hendaknya dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia, karena persatuan dan kesatuan bangsa adalah pusaka yang harus dipelihara. Persatuan dan kesatuan bangsa sangat penting bagi warga negara secara individu, sebagai masyarakat, dan juga sebagai bangsa dan negara. Pentingnya persatuan dan kesatuan bagi diri sendiri. Bagi diri sendiri, persatuan dan kesatuan mengandung arti bahwa setiap keinginan dan kepentingan pribadi harus disesuaikan mengutamakan kepentingan masyarakat banyak. Menghargai semangat persatuan memiliki arti penting bagi diri sendiri. Di antaranya yaitu A. Mengembangkan sikap tenggang rasa dan saling menghargai dalam hidup bermasyarakat. B. Memperkuat persatuan di dalam keluarga yang dapat mempengaruhi semangat persatuan di masyarakat. 2. Pentingnya persatuan dan kesatuan bagi masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat, semangat persatuan dan kesatuan harus dimiliki seluruh anggota masyarakat, karena A. Masyarakat yang bersatu akan lebih mudah menyelesaikan masalah di sekitarnya, sehingga mencapai masyarakat yang aman, tentram, dan damai. B. Masyarakat yang bersatu dapat mengatasi konflik dalam masyarakat yang dapat memecah belah. C. Dapat menumbuhkan sikap saling menghormati, bekerja sama, dan gotong royong dalam masyarakat. 3. Pentingnya persatuan dan kesatuan bagi bangsa dan negara Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Bangsa yang bersatu akan lebih cepat dan mudah mencapai tujuan untuk menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Tujuan tersebut harus berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Bangsa yang bersatu akan menjadi bangsa yang kuat dan dapat menyelesaikan permasalahan dengan lebih baik. Bangsa yang bersatu
akan selalu melestarikan unsur budaya, sosial budaya seperti sikap kekeluargaan dan jiwa gotong royong. Ayo berdiskusi. Bersama kelompokmu lakukan kegiatan sebagai berikut. 1. Bacalah kembali bacaan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan seksama. Tentukan beberapa informasi-informasi penting yang terdapat di dalam bacaan. 2. Gunakan tabel berikut untuk mengingat ide-ide pokok dari bacaan tersebut. Jadi kalian buat tabel seperti berikut. Tabelnya berisi tentang pentingnya persatuan dan kesatuan dan contoh peristiwa yang dapat menjelaskan pentingnya persatuan dan kesatuan itu untuk diri sendiri, masyarakat, dan untuk bangsa dan negara. Kalian dapat menggambarkan kolom tersebut dan menuliskannya pada buku bahasa Indonesia kalian. Kemudian yang ketiga, diskusikanlah bersama dengan kelompokmu peristiwa-peristiwa yang terjadi yang menunjukkan pentingnya persatuan dan kesatuan bagi diri sendiri, masyarakat, serta bangsa dan negara. Kamu dapat menggunakan berbagai sumber informasi untuk menjelaskan peristiwa tersebut. Presentasikan hasil diskusimu di depan kelas dengan memberikan kesempatan kelompok lain untuk memberikan pertanyaan berdasarkan presentasimu. 6. Membuat pertanyaan. Dari hasil diskusi dan presentasi dari kelompokmu dan kelompok lain, catatlah hal-hal yang menarik. Tuliskan pertanyaan yang berhubungan dengan isi presentasi tersebut. Catat dan tuliskanlah di tempat yang tersedia. Kalian dapat menuliskannya pada buku bahasa Indonesia kalian. Persatuan dan kesatuan mempunyai peran penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Salah satunya untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menciptakan masyarakat yang bersatu diperlukan berbagai sikap yang baik yang harus terus dipelihara. Salah satunya adalah kejujuran. Kejujuran sangat diperlukan untuk menciptakan dan memelihara persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pernahkah kamu mengalami peristiwa yang menuntut kejujuran? Pernahkah kamu membaca cerita yang berhubungan dengan nilai kejujuran? Simaklah cerita berikut dengan seksama. Kejujuran Wina. Menjelang malam hari di sebuah rumah di Banyumanik, Semarang, seorang siswa kelas 6 SD. Wina baru ingat kalau esok pagi harus mengumpulkan tugas menulis cerpen. Wina lalu mencoba mengerjakan tugas itu, namun hanya beberapa kalimat yang berhasil ia selesaikan. Selanjutnya buntu. Pandangan Wina lalu tertuju pada tumpukan majalah di rak buku. Ada beberapa majalah tua koleksi ibunya. Wina tiba-tiba mendapat akal. Ia tahu di dalam majalah ada kolom untuk anak-anak yang memuat cerita anak. Wina lalu memilih salah satu cerita. Ia menyalin cerita itu. Esok paginya di kelas, Wina segera mengumpulkan tugasnya kepada Boy, si ketua kelas. Tera, teman sebangkunya, lalu menyapa Wina. Cerpenmu sudah selesai, Wina? Sudah Tera, jawab Wina ragu. Aku menyalin dari majalah tua ibuku. Tapi jangan bilang siapa ya, bisik Wina. Tera terbelalak. Loh, itu namanya kamu jadi plagiator, Win? Plagiator? Wina balik bertanya. Iya, kamu mencontek karya orang lain. Berarti kamu plagiator. Tapi ini kan hanya untuk tugas sekolah, gila Wina. Tetap saja plagiat, Win. Tidak baik, tegas Tera. Bel masuk jam pelajaran pertama berbunyi. Wina tidak dapat berkonsentrasi sepanjang pelajaran. Ucapan Tera tentang plagiator tadi terus mengusiknya.
Saatnya Bu Indi memasuki kelas. Wina gemetar menahan degup jantungnya yang bertak hebat. Bu Indi masuk kelas dengan membawa setumpuk kertas tugas menulis cerpen yang telah dikumpulkan melalui Boy, ketua kelas. Bu Indi memang meminta tugas dikumpulkan lebih awal agar beliau punya waktu untuk membaca dan memeriksa pekerjaan murid-muridnya. Ibu sudah membaca cerita-cerita kalian. Ada satu cerpen yang bagus sekali. Bu Indi diam sejenak. Wina, tolong maju, bacakan cerpenmu ya. Wina terkejut, lalu ia berjalan ke depan kelas. Dengan kepala tertunduk, Bu Indi menyerahkan kertas tugasnya. Silakan dibaca. Wina tiba-tiba memberanikan diri berkata, maaf Bu, sebenarnya cerpen itu bukan karya saya. Saya menyalinnya dari sebuah majalah lama. Terdengar helaan napas Bu Indi. Ruang kelas mendadak senyap. Baiklah, kembali ke bangkumu Wina, kata Bu Indi. Anak-anak mengambil karya orang lain dan diakui sebagai milik sendiri, itu namanya menciplak atau plagiat. Itu perbuatan yang tidak baik, kata Bu Indi. Wina menunduk semakin dalam. Namun, ibu juga menghargai kejujuran Wina. Butuh keberanian besar untuk mengakui kesalahan. Wina tetap bersikap sportif. Namun, Wina tetap harus mengumpulkan tugas cerpen buatan sendiri besok pagi. Wina mendesah lega karena mendapat kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Ia berjanji mengumpulkan cerpen karyanya sendiri tepat waktu seperti yang diminta Bu Indi. Kemudian Ayu menulis, sudahkah kamu membaca cerita di atas? Bagaimana pendapatmu tentang cerita tersebut? Apakah kamu dapat mengikuti jalan ceritanya dengan baik? Apakah kamu dapat membayangkan watak si tokoh utama? Dalam sebuah cerita fiksi biasanya diawali dengan pengenalan tokoh cerita, penjelasan masalah yang terjadi, dan berikutnya cara penyelesaian masalah. Setelah kamu membaca dengan seksama, lakukan kegiatan berikut ini dengan teliti. Lengkapi diagram berikut. Jadi di sini ada judul, pengarang, tokoh utama, watak, hasil yang mengejutkan dari cerita, hal yang mengejutkan dari cerita, hal yang kamu sukai tentang tokoh utama. Kalian isi diagram berikut dan dapat kalian tuliskan pada buku bahasa Indonesia kalian. Dan tuliskan juga ringkasanmu pada buku bahasa Indonesia kalian juga. Kemudian, lengkapi tabel berikut ini berdasarkan cerita di atas. Jelaskan setiap tokoh tambahan yang ada di dalam cerita dengan wataknya sesuai dengan imajinasimu berdasarkan cerita di atas. Nama tokoh tambahan, gambar sesuai imajinasimu, dan watak sesuai cerita dan imajinasimu. Kalian tulis 2 tokoh tambahan. Kemudian tukarkan hasil pekerjaanmu dengan teman sebangkumu. Lihatlah adakah perbedaan dan persamaannya dengan hasil pekerjaanmu. Cobalah untuk menelaah mengapa ada perbedaan dan persamaan hasil pemahamanmu tentang cerita fiksi di atas. Selanjutnya yaitu percakapan antara Siti dan Made. Ternyata menyenangkan sekali, dapat membayangkan dan menggambarkan watak tokoh-tokoh dalam cerita fiksi ya. Aku sangat menikmatinya. Hasil gambaranku tentang tokoh-tokoh ternyata banyak bedanya dibanding persamaan dengan milikmu ya, Dek. Iya, aku juga sangat menikmati karena kita boleh berbeda memahami watak tokoh dalam cerita fiksi. Mungkin karena namanya cerita fiksi ya Siti, sehingga kita dapat membayangkan imajinasi kita sendiri tentang tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Betul, tetapi sepertinya kita
membuat kesimpulan yang kurang lebih sama dari bacaan tersebut, bukan? Kemungkinan kita menangkap pesan yang sama dari penulis melalui cerita tersebut. Ya, tentang kejujuran kan? Aku suka dengan pesan yang disampaikan lewat cerita itu. Karena bisa saja kita mengalaminya. Kita memang harus memiliki nilai itu untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Setuju. Hei, kita bekerja sama untuk memainkan alat musik bersama, bukan? Yuk kita bersiap untuk latihan. Kemudian, ayo berlatih. Tahukah kamu bahwa lagu yang dapat dijadikan alat komunikasi dalam menyampaikan pesan yang baik? Lagu juga bisa digunakan untuk menceritakan pengalaman dan fenomena alam yang terjadi di sekitar kita. Kamu tentu pernah melihat pelangi, bukan? Kamu tentu juga tahu bagaimana terjadinya pelangi. Kehadiran sinar mataharilah yang membantu terbentuknya pelangi yang tampak di bumi. Apakah menurutmu di planet lain juga akan terjadi pelangi? Pelangi tampak indah, telah menginspirasi Bapak A.T. Mahmud untuk membuat sebuah lagu yang tentu tidak asing bagi kamu. Kali ini kamu akan memainkan musik untuk mengiringi lagu tersebut. Kali ini kamu akan memainkan alat musik untuk mengiringi lagu tersebut. Kamu dapat menggunakan alat musik yang berbeda dengan memperhatikan akor interval nada pada lagu tersebut. Perhatikan akor yang digunakan berikut. Mainkan dengan memperhatikan interval yang digunakan. Jika kamu tidak memiliki alat musik seperti recorder, pianika, gitar, atau piano, kamu dapat membuat alat musikmu sendiri dengan menggunakan benda-benda di sekitarmu, seperti menggunakan botol-botol bekas yang diisi air dengan ketinggian tertentu sehingga dapat tercipta nada-nada tertentu juga. Yuk mainkan alat musikmu untuk mengiringi lagu berikut ini. Di sini ada lagu Pelangi-Pelangi. Pasti kalian semua sudah bisa. Ibu beri contoh. Pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Kira-kira begitu lagu Pelangi-Pelangi. Kemudian setelah beberapa kali mencoba memainkan musik untuk mengiringi lagu di atas, apakah kamu dapat menyimpulkan sesuatu? Adakah kesulitan yang kamu hadapi saat memainkannya? Apakah kamu tahu cara mengatasi kesulitan tersebut? Diskusikan dengan teman sekelompokmu dan gurumu untuk mengatasi kesulitan tersebut. Ayo renungkan. Ceritakanlah sebuah cerita di dalam hidupmu yang membuatmu selalu teringat akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan di sekitarmu. Bagaimana hubungan antara menjaga persatuan dan kesatuan dengan keteraturan di dalam masyarakat sekitar kita. Kemudian kerjasama dengan orang tua. Kamu tentu mengerti bahwa keluarga merupakan unit sosial terkecil di dalam masyarakat. Di dalam keluarga ditanamkan nilai-nilai dasar untuk menciptakan persatuan dan kesatuan. Nilai-nilai dasar tersebut yang akan diterapkan baik di dalam keluarga maupun lingkunganmu. Bersama dengan orang tuamu, diskusikan hal-hal apa saja yang diterapkan di dalam keluargamu, apa setiap anggota keluarga menjaga persatuan dan kesatuan di dalam keluarga. Demikian pembelajaran hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.